Pemirsa, lapangan Silang Monas menjadi lokasi pengarahan dan gladi kotor pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024. Saat ini sejumlah persiapan sedang dilaksanakan pihak terkait. Sebanyak 481 kepala daerah terpilih mengikuti pengarahan di lapangan Silang Monas, Jakarta, menjelang pelantikan oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta 20 Februari nanti. Ini merupakan gladi kotor agar para kepala daerah terpilih bisa mengikuti protokoler di istana saat pelantikan. Sejumlah persiapan juga dilakukan guna kelancaran pelantikan kepala daerah yang baru. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan jelang gladi kotor agenda pelantikan kepala daerah, sudah ada rekan kami Jen Cahyani di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Selamat siang Jen, seperti apa pada siang hari ini jalannya gladi kotor, sudah peloton keberapa yang melakukan pengarahan dan juga proses gladi kotor? Ya, Ayah dan juga pemirsa, untuk saat ini gladi kotor pelantikan kepala daerah baru saja selesai atau usai dilaksanakan di area Silang Monas. Dan tadi juga sudah ada evaluasi juga ya dari tim Kemendagri sendiri terkait dengan jalannya acara atau kegiatan gladi kotor yang dilakukan pada hari ini. Dan kalau kita dapat ulas agenda atau kegiatan gladi kotor pada hari ini sendiri, ini tadi diawali dengan pemanasan terlebih dahulu ya, kepala daerah yang hadir di sini mengenakan baju santai ya, baju olahraga seperti itu. Kemudian mereka diajarkan untuk latihan baris berbaris dan jalan per peleton karena dibagi di tiap peleton dari peleton 1, 2, 3 dan juga seterusnya. Kemudian latihan baris berbaris sehingga nanti pada saat pelaksanaan pelantikan pada tanggal 20 atau hari Kamis nanti dapat mengikuti secara tertib. Karena untuk teknisnya sendiri mereka akan berjalan dari area Silang Monas menuju ke Istana Negara. Jadi mereka akan diarahkan untuk baris berbaris, diatur barisannya dan juga nanti akan dikawal dengan marching band. Kemudian mereka akan berjalan secara teratur dari area Silang Monas menuju ke dalam Istana Negara. Nah, kalau hari ini gladi kotor hanya dilakukan di area Silang Monas saja, namun pada esok hari ini akan ada gladi bersih. Mereka sudah langsung diarahkan untuk mengenakan pakaian dinas lengkap karena ini merupakan gladi bersih ya, jadi mereka juga nanti akan langsung diarahkan untuk latihan berjalan dari area Silang Monas menuju ke dalam Istana Negara. Baru pada hari Kamis nanti mulai pukul 10 pagi akan dimulai pelantikan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Ada 481 kepala daerah dengan total ada 961 orang ya, baik itu dari gubernur dan wakilnya, kemudian bupati dan wali kota serta wakilnya juga. Kita lihat untuk esok hari bagaimana gladi bersih akan dilaksanakan karena tentu saja ini teknisnya akan lebih detail dan mereka sudah langsung mengenakan pakaian dinas seperti itu. Ayah. Baik, terima kasih Jen Cahyani atas laporan Anda langsung dari Monumen Nasional Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai menjalani tes kesehatan, ratusan kepala daerah terpilih akan menjalani pelantikan serentak yang digelar pada 20 Februari mendatang. Kemudian seluruhnya akan menjalani retret yang digelar di Akademi Militer Magelang mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Ratusan kepala daerah telah rampung melakukan tes kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat yang telah dilaksanakan sejak Minggu pagi. Tes kesehatan yang meliputi pengecekan tensi, gula darah, asam urat, dan kadar kolesterol tersebut dilakukan sebelum para kepala daerah terpilih dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Sejumlah kepala daerah terpilih mulai dari Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa, hingga Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi mengaku siap menjalani pelantikan yang diikuti oleh kegiatan retret di Akademi Militer Magelang pada tanggal 21 Februari hingga 28 Februari 2025.
nggak ada siapin apa-apa, kan dilantik cuman datang dilantik pakai baju yang biasa dipakainya 5 tahun sekali itu baju itu. Ya siap saja dilantik, yang penting kan bukan proses seremoni pelantikannya, tapi kesiapan kita dalam memimpin. Mau diarahin kemana masyarakat, bagaimana optimalisasi anggaran, langkah-langkah apa yang mesti dilakukan agar terjadi percepatan pembangunan, itu yang penting. Ya, tadi saya tanya kepada Pak Wamen, sepertinya berangkat masing-masing. Yang penting jam 15 sudah sampai di Magelang. Itu sih kawan-kawan, kita mengikuti saja prosedur dan SOP serta agenda yang sudah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya rasa itu posisi kita. Penutupan hari terakhir. Kenapa tuh Pak? Saya nggak tahu ya, itu mungkin dari Pak Menteri Dalam Negeri yang akan memberikan arahan maupun materi. Tapi prinsip retret ini kan untuk kebersamaan, kemudian leadership, dan yang paling pokok melakukan integrasi tentang wawasan kebangsaan kita, integrasi pemerintahan pada saat kita berjalan, baik itu secara kolaborasi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Intinya itu mungkin. Ya kebetulan kalau wakil itu kan diwajibkan hadir tanggal 27 karena untuk mengikuti penutupan tanggal 28. Kecuali Pak Gub memang dari awal. Ya kita relatif inilah. Ya bukan menjadi apa. Kan saya juga pernah ikut Lemhanas, saya pasti kegiatan agak sama lah seperti itu. Cuman ini mungkin lebih pendalaman tentang bagaimana ketahanan pangan, ketahanan nasional itu pimpinan daerah harus paham supaya juga kita bisa mendukung pemerintah pusat. Retret Kepala Daerah akan digelar di Akademi Militer Magelang selama sepekan pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025 usai pelantikan di Istana. Retret kali ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seluruh kepala daerah terpilih akan menjalani retret selama sepekan di Akademi Militer Magelang pada 21 Februari mendatang. Pembiayaan retret kepala daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Retret para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar pada Oktober 2024 lalu dikatakan menjadi salah satu cara Presiden Prabowo Subianto membentuk keakraban antar menteri. Presiden Prabowo pun berencana kembali menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 untuk alasan yang sama. Retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer Magelang selama sepekan pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025. Usai pelantikan di Istana Negara Jakarta. Memang desain awal itu 14 hari, kemudian melibatkan juga wakil kepala daerah, tapi kemudian karena efisiensi kita ingin juga teman-teman itu lebih cepat untuk bekerja, dipadatkan 7 hari, dan tempatnya juga terbatas. Jadi karena di tendanya itu tidak muat kapasitasnya kalau 1000. Kita harus mencarikan lagi begitu. Jadi untuk sementara tahapan ini wakilnya bergabung di ujung saja. Nanti mungkin sangat terbuka kemungkinan apabila wakilnya juga akan mengalami pembekalan juga. Ya tentu dengan perencanaan yang berbeda nanti ke depan. Retret ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Membangun chemistry, emotional bonding. Kami Kabinet Merah Putih ketika di sana menjadi lebih kenal. Ya, saya dengan sesama wakil menteri tinggal WhatsApp, tinggal telepon, bertemu cepat sekali koordinasinya. Ini kan sudah kenal. Nah, kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu kalau sudah akrab, sudah kenal, maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya sudah tahu. Oh, kita tinggal kontak, nyambung. Jadi untuk kerjasama, untuk emotional bonding itu perlu sekali. Kegiatan retret kepala daerah akan dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Kementerian Dalam Negeri. Dan dipastikan berjalan sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Retreat di Magelang nanti itu sepenuhnya menjadi biaya Kementerian Dalam Negeri setelah direkonstruksi anggarannya. Kalau sebelum rekonstruksi memang rencananya cost sharing. Karena anggaran Kemendagri ada yang dipotong,
Kemudian dari Pemda-Pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih. Kegiatan retret kepala daerah nantinya menjadi momen pembekalan kepada seluruh kepala daerah sebelum menjalankan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan.